Gimana Pak Ustadz ini? Ah, ada yang perlu saya obati nggak malam ini? Eh, ini Pak Ustadz, gimana kabar Pak Ustadz dulu ini? Sehat Wah, Pak baik, Ustadz? sehat lah. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Ini Pak Hmm, Ustadz, apakah pendeta ini pendusta? hmm, hmm. Jadi, aduh, kok bisa begini dia Pak Ustadz? Hmm. Judulnya ini. Iya, judul request dari penonton tadi Bang, itu kita bertanya aja sama kawan-kawan kita yang Kristen. Apa saja sih yang diajari pendeta? Apakah pendeta ini pendusta gitu? Karena apa? Yang kita lihat selama ini teman-teman Kristen itu diajarkan berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus gitu. Iya, iya. Tapi begini Pak Ustadz ya, karena saya juga ibaratnya jemaat lah. Mm-mm. Maksudnya jemaat dari Pak Pendeta juga kan. Mm. Jadi kalau secara penilaian saya memang tidak berbohong Pak Ustadz. Sesuai dengan Alkitab yang apa Dari yang mana Anda disampaikan. tahu? Dari mana Anda tahu dia tidak berbohong? Karena mereka baca dan memberitahukan kepada jemaat. Begitu Pak Mm. Ustadz. Oh, baik Jadi Bang. menurut Pak Ustadz Gini mana Bang. yang di mana berbohongnya dulu? Kalau menurut Nah, Pak contoh Ustadz. nih ya. Nih, Iya. ya. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Bible langsung. Bang, ini Alkitab Sabda ya. Alkitab ya. Oke. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Isinya kayak gimana nih? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke? Dan ketiganya adalah satu. Oke? Lihat ayat ini, Bang. Ya, apa keterangannya? Keterangan dari ayat ini. Nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Itu buku Bahkan apa itu Pak Ustadz? Di mana terdapat itu? Alkitab Sabda, lembaga Kristen, Oh, berarti bukan di apanya ya Pak Ustadz ya, hanya di lembaga aja itu Pak Ustadz ya. lembaga Kristen di kitabnya. Nah, kita baca dulu ya Bang ya. Ya, jadi Ya. ya bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli Bang, pasti palsu. Gitu Bang. Makanya nih doktrin Tritunggal ya yang diajarkan pendeta ternyata pakai ayat palsu Bang, tidak asli. Gitu. Mm-mm. Iya, jadi menurut saya sih Pak Ustadz kalau ibaratnya kan pendeta ya mungkin nggak bersalah. Kalau masalah perpuluhan Pak Ustadz, jadi macam perpuluhan, macam saya lah. Kalau ibaratnya saya memberikan perpuluhan itu Pak Ustadz, jadi saya itu udah ikhlas. Jadi Nggak ikhlas. nggak ada ibaratnya perintah. Gimana, Nggak Pak ikhlas, Ustadz? maksudnya gimana? Ikhlas, Maksud abang udah gimana? ikhlas saya ibaratnya. Udah Maksudnya ikhlas. kan, Oh kalau ya ya. tentang iya, kalau maksudnya macam perpuluhan itu, saya akan memberikannya. Memang sebenarnya saya sudah tahu bahwa perpuluhan itu sebenarnya zaman dulu itu bawa kepada orang-orang berapa itu Pak Ustadz kan? Suku yang 12 kan Pak Ustadz? Orang suku Lewi kan? Lalu? Kalau menurut Pak Ustadz kan? Tapi ya saya berpikir juga kalau saya kasih perpuluhan itu ya saya itu udah ikhlas ibaratnya.
nggak ada Bang. pengaruhnya kepada apa itu. Bang, kok abang kasih perpuluhan? Di mana dasarnya perpuluhan itu? Kalau sebenarnya sih saya nggak tahu sebenarnya, tapi Waduh. saya itu mengasih perpuluhan itu ibaratnya begini ya, sebenarnya ya karena saya juga orang awam juga kan. Jadi Bang. saya memberikan perpuluhan itu Pak Ustadz. Ini saya jujur ya, kalau contohnya bulan ini saya mendapatkan upah saya contohnya dapatlah berapa, contohnya 1 juta. Ya saya kasih entah 50.000, entah 20.000 kan. Jadi dalam pikiran saya itu, saya yakin itu bahwa yang 20.000 itu bahwa Tuhan itu nanti akan menggantikannya. Jadi keikhlasan aja saya ibaratnya itu. Baik Bang, gini Bang ya. Iya bos. Gini, saya kasih tahu abang ya. Iya bos. Perpuluhan itu Bang ada di perjanjian lama, hanya untuk suku Lewi, bukan untuk pendeta. Iya. Perpuluhan itu adalah untuk suku Lewi saja, bukan untuk pendeta. Suku Lewi dulu waktu pembagian warisan dia tidak mendapatkan tanah. Maka dia dalam mengajar boleh mengambil perpuluhan dalam pengajaran. Hanya untuk khusus suku Lewi, bukan pendeta. Ngapain juga tarik-tarik pendeta ikut? Nggak nyambung ke pendeta gitu, nggak ada dasarnya. Iya, maksudnya saya itu tadi Pak Ustadz mengasihnya itu ibaratnya saya itu ya saya nggak tahu entah apa itu tentang perpuluhan sebenarnya, tapi saya memberikan itu ibaratnya Pak Ustadz karena pandangan saya nggak mengerti saya ya itu ibaratnya ya sedekah saya lah ibaratnya. Begitu Pak Ustadz. Ya kalaunya di Katolik namanya kolekte, itu beda dengan perpuluhan. Gitu Bang. Iya. Kalau abang ini kan 10% dari penghasilan abang harus dikasihkan, kan kayak gitu. Iya sih, Gitu, tapi saya sih kalau ke gereja Pak Ustadz nggak dipaksa memang perpuluhan itu. Yang penting ya memang ada tempatnya Pak Ustadz. Begitu dia. Setahu saya sih ada tempatnya, katanya nanti Jadi gini Bang, ya kalaunya perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi ya, lalu pendeta ini suku apa coba? Pendeta nih suku apa dia? Iya saya ya gimana juga ya Pak Ustadz ya. Kan pusing. Ya mungkin karena mereka juga Pak Ustadz macam Pak Pendeta Pak Ustadz kan bekerja juga untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin ya karena di dalam firman Tuhan juga berkata siapa yang bekerja akan mendapatkan upah. Begitu Pak Ustadz. Begitu. Iya sih, itu hal wajar kalau kita bersodakoh kan, nggak ada batasan, tapi nggak melilit kita yang di dalam aturannya itu 10% dari penghasilan kita, kan gitu. Iya, enggak sih, iya. Itu jadi perpuluhan itu nggak usah dibayar Bang, itu untuk bangsa Lewi saja berlakunya. Kalau untuk pendeta nggak tahu urusannya, nggak dikenal. Kalaunya untuk pendeta namanya mungkin hibah, hadiah gitu. Iya. Kan gitu. Tapi begini Pak Ustadz ya, mana tahu ada juga pendeta yang di bawah ini berapa. Tapi lebih bagus juga kalau perpuluhan itu sebenarnya kalau dihapus. Sebenarnya saya sudah pernah mendengar dulu itu banyak pendeta yang menghapus dan juga banyak juga pendeta yang tidak menghapusnya, selalu melakukan. Jadi kalau ibaratnya apa? Karena kalau setahu saya juga kalau memang pendeta mengatakan perpuluhan itu karena kita sudah tahu di dalam Alkitab bahwa itu kepada orang apa? Maksudnya orang Lewi kan Pak Ustadz kan? Bang, macam mana pula Bang? Gini, kita bayar perpuluhan, kita susah makan. Pendetanya kita kasih perpuluhan, bulan depan rumahnya ganti.
Ya maksudnya Habis begini itu, Pak Ustadz. habis itu Bang, bulan depannya kita kasih lagi perpuluhan, mobilnya tambah. Apa coba? Iya, Ah, iya sih. Enggak, maksudnya begini Pak Ustadz. Saya sebagai jemaat juga Pak Ustadz. Kalau contohnya macam itu kan, macam contohnya perpuluhan itu sudah tahu, macam saya sudah tahu bahwa perpuluhan itu di zaman dulu mengatakan itu kan kepada suku yang 12 itu, kepada suku Lewi itu. Jadi kalau contohnya diadakan macam sekarang ini oleh Pak Pendeta, jadi nampaknya ya mana suku yang Lewi yang apa itu? Iya kan Pak ah, Ustadz? suku Lewi kan keturunan Yakub toh. Iya, maksudnya kalau contohnya Ah. perpuluhan itu entah diganti, entah ibaratnya lah maksudnya dapat rejeki, ada berkat ya, macam kami jemaat ya bisa ngasih juga, entah digantilah namanya. Memang saya juga Diganti sebagai aja jemaat namanya nggak setuju, gitulah. perpuluhan Iya, itu nggak setuju juga. karena jujur aja ada pembohongan di situ kalau dibilang itu, karena nggak Oh, sampai ada kepada pembohongan. yang apa itu. Ah, ah. Iya, iya, Ya, iya, ada pembohongan ya. Ya. Wah. Ya ya maksudnya sekarang ini Pak Ustadz ya, apalagi di zaman digital ini semua orang terbuka wawasan dan apa, jadi saya juga berpikir ya perpuluhan itu ya ibaratnya kepada orang apa, kalau dibilang Pak Pendeta contohnya mendapatkannya ya dia kan bukan bukan orang susah, bukan orang apa, dia kan hanya bekerja untuk memberitakan apa. Jadi kalau diganti namanya ya saya setuju juga. Jadi kalau dibilang Iya. perpuluhan itu ya beda ceritanya. Beda ceritanya. Begitu, Oh, Pak mantap Ustadz. Bang, mantap Bang. Mantap. Iya, tapi kalau Selamat kalau Pak malam, Pendeta Pak Ustadz. untuk menyapa, Malam Pak Dehe. Selamat malam, Pak. Iya. Ule. iya, iya malam juga ini Pak Deh baru ini generasi Pak Deh penerus gimana? ini, Pak Ustadz ya. Gimana katanya kalau perpuluhan dibubarkan aja kata abangnya tuh. Oh, Nggak iya, sesuai katanya. Boleh saya luruskan, Pak Ustadz. Lah boleh, silakan. Jadi baik, Pak Gule, saya luruskan sedikit ya. Terima kasih Pak Iya, Ustadz sudah oke. memberikan kesempatan kepada saya untuk meluruskannya mengenai perpuluhan ini. Jadi begini Pak Ustadz, jadi di dalam umat Kristen, terutama kami dari orang Nias, termasuk Pak Gule ini, kalau perpuluhan itu kami berikan di gereja, bukan untuk pendeta. Jadi contohnya penghasilan saya bulan ini saya dapat 50 juta, lalu dianjurkan di Kristen itu 2,5%. Tetapi sesungguhnya itu nanti tidak semestinya 2,5%. Seikhlas kita, kesadaran orang bahwa dia telah mendapat berkat selama sebulan. Jadi perpuluhan itu tambahan buat kas gereja. Kegunaannya contohnya ada yang direnovasi gereja nanti, kekurangan gaji pendeta, beli alat-alat di gereja contohnya musik, apa beli bangku, apa kipas, itu di BNKP. Tetapi di gereja, karena gereja kami adalah gereja suku, lain dengan gereja, saya nggak sebutkan namanya ya, yang ada di Jakarta ini. Kalau di Jakarta ini pernah aku ke gereja, lalu mereka itu, ya seperti Bapak Ustadz katakan, ada yang buat keluarga sendiri. Tetapi kalau kami dari Nias, itu untuk kebutuhan jemaat semua nanti. Contoh salah satu ada jemaat yang tidak mampu, ada nanti di situ diakonia. Ada yang sakit, ada diakonia, ada contohnya hari Natal, ada nanti pembagian sembako sedikit, itu diambil dari kas jemaat atau kas gereja.
Jadi bukan buat bukan buat pendeta, kecuali tidak ada lagi uang sama sekali, maka ditambahkan. Karena pendeta juga mereka itu contohnya kami di BNKP kecil gaji mereka, dikasih fasilitas rumah, ngontrak rumah, ongkos kalau pergi pulang pergi untuk pelayanan. Jadi itulah gunanya uang tadi Pak Ustadz. Bukan, kalau di gereja kami bukan buat pendeta, tapi buat kas jemaat gitu. Dan saya luruskan lagi Pak Ustadz, untuk kami gereja yang BNKP, kami itu nggak seksi kalau ke gereja. Kami pakai baju yang sopan, di bawah lutut kalau perempuan, kalau laki-laki pakai pakaian yang sopan, celana panjang, dan pakai kemeja atau batik yang punya. Jadi kadang-kadang teman-teman salah pemahaman juga karena belum begitu dijelaskan. Tapi di tempat lain ada juga yang agak-agak sedikit pakaiannya kurang baik. Kalau kurang bagus ya. Tapi kalau di BNKP, di Kristen Protestan khususnya orang Nias, itu ketat aturannya. Sama seperti kita di Muslim harus sopan, harus menutup aurat. Begitu juga di BNKP. Mungkin Pak Gule juga BNKP sudah mengerti aturan-aturan itu. Begitu Pak Ustadz, penjelasan dari saya supaya teman-teman semua tidak salah paham. Ya, gini Pak Dehe sama Bang Gulo ya. Yang saya ini kan aneh kan, kenapa dia masih mengambil perpuluhan tersebut, padahal kan perpuluhan tersebut hanya untuk suku Lewi toh gitu. Ya betul Pak Ustadz. Itu diambil kalau di gereja kami karena kas jemaat itu kurang Pak Ustadz, sedikit. Jadi tambahan. Jadi gini, maksudnya jangan dinamakan perpuluhan, ganti namanya yang lain tuh, kata Bang Gulo tadi, betul itu? Ya bisa jadi Pak Ustadz, bisa. Kalau perpuluhan begini Pak Ustadz ya, ada pengalaman saya juga karena sebenarnya saya ini Katolik, ya kan? Jadi karena orang tua saya Katolik asli, jadi nggak ada perpuluhan apa itu, palingan setiap tahun entah apa itu ya dikasih apa itu entah apa kan, jadi ibaratnya kumpulan gitu ibaratnya dia. Jadi nggak ada istilah itu ya perpuluhan itu dibahas-bahas. Kadang-kadang juga ya jujur aja, karena saya sering ke Protestan ini, ke gereja apa ini, kadang-kadang kalau khotbah pendeta perpuluhan apa, maksudnya ya ada iklan-iklannya kalau khotbah itu perpuluhan, tentang perpuluhan. Betul Pak Gula. Jadi ya mungkin ya karena ya begini Pak Ustadz, karena sekarang ini udah zaman apa, ibaratnya zaman internet, mungkin ya wawasan apa juga kan terbuka Pak Ustadz, ya kan Pak Ustadz. Jadi begitulah Pak Ustadz. Ya diganti aja namanya, nanti apa ya, kesannya itu ini kok mana dasarnya kan, kayak gitu. Kalau pengumpulan seperti itu kan boleh tinggal bangun yayasannya untuk gereja, nah kan bisa. Iya betul. Kayak Jadi gitu. begini Pak Ustadz, kalau ini tadi kan makanya saya naik tadi Pak Ustadz, karena ini kan apakah pendeta pendusta. Kalau untuk apa? Kalau untuk menyampaikan firman Pak Ustadz, enggak, karena mereka menyampaikan sesuai dengan Alkitab. Jadi ya kalau masalah perpuluhan tadi Pak Ustadz, ya itulah tadi itu maksudnya ya entah mana tahu juga. Ada apa pendeta yang menonton di bawah ini, ya kalau diganti aja jangan adalah perpuluhan itu, karena itu zaman-zaman dulu lah, itu kan hanya karena dulu kan saya juga udah pernah dengar sama pendeta dulu itu ada yang bilang hapus aja perpuluhan, dan ada juga yang bilang jangan, kan begitu masih dilakukan sekarang nama-nama perpuluhan gitu.
Ah, ah. Oke lah Pak Ustadz ya, bentar, hanya bentar. itu aja Pak Ustadz ya. Baik, thank you Bang ya. Nanti boleh kita Oke. berdiskusi kembali ya. Oke Pak Oke, ya. thank you.